Dunia musik rock berduka ketika Ozzy Osbourne meninggal pada 22 Juli 2025. Penyanyi yang memiliki aksi panggung liar ini mengembuskan napas terakhir pada usia 76 tahun akibat komplikasi penyakit neurodegeneratif dan Parkinson yang telah lama ia perjuangkan. Dikenal sebagai pangeran kegelapan, Ozzy Osbourne bukan hanya legenda musik metal, tetapi juga ikon budaya pop dengan kisah hidup yang penuh kejutan. Ia telah bertahan di industri musik selama lebih dari 50 tahun, bahkan masih merilis album pada usia 70-an. Pada 2022, ia mengeluarkan album baru, Patient No. 9, dan tetap tampil di panggung saat kesehatannya menurun akibat Parkinson. Vokalis Black Sabbath ini juga memiliki perjalanan karir dan kehidupan pribadi yang unik, eksentrik, sekaligus aneh. Untuk mengenang sang legenda musik rock itu, berikut kilas balik fakta-fakta menarik seputar Ozzy Osbourne. Punya julukan The Godfather of Metal. Ozzy Osbourne dan Black Sabbath secara luas dianggap sebagai pelopor dan menciptakan fondasi genre heavy metal. Bersama Black Sabbath, Ozzy menciptakan suara yang gelap dan berat, yang jadi dasar bagi genre metal. Pada awal 1970-an, Black Sabbath merilis album debut mereka yang dianggap salah satu album pertama yang mempopulerkan heavy metal. Ozzy Osbourne adalah vokalis Black Sabbath yang memiliki suara khas dan penampilan panggung yang ikonik, dan menjadi bagian penting dari identitas band serta genre tersebut. Black Sabbath menggabungkan elemen-elemen musik rock dengan lirik yang gelap dan tema-tema berat seperti depresi, perang, dan kehancuran, yang kemudian jadi ciri khas heavy metal. Setelah keluar dari Black Sabbath, Ozzy melanjutkan karir solo yang sukses dan terus menjadi ikon dalam genre tersebut, sementara Black Sabbath tetap menjadi band yang sangat berpengaruh dalam sejarah musik rock dan metal. Jadi, meskipun banyak musisi dan band lain yang juga berkontribusi pada perkembangan heavy metal, Ozzy Osbourne dan Black Sabbath secara kolektif dianggap pelopor utama yang membentuk fondasi genre ini. Bahkan grup musik seperti Metallica dan Slipknot mengaku terinspirasi oleh mereka. Pada 2006, Ozzy Osbourne bahkan mendapat penghargaan Godfather of Metal di MTV Europe Music Awards. Menggigit kelelawar di atas panggung. Pada 20 Januari 1982, Black Sabbath tampil di Veterans Memorial Auditorium, Iowa. Ketika konser tersebut sedang berlangsung, seorang penonton melemparkan kelelawar ke atas panggung. Ozzy Osbourne memungut kelelawar itu, lalu menggigit kepala kelelawar. Belakangan, dalam acara dokumenter The Nine Lives of Ozzy Osbourne yang rilis pada 2020, Ozzy mengisahkan, "Saya pikir itu kelelawar palsu. Saya mengambilnya, memasukkannya ke mulut, menggigit, dan mengunyahnya. Saya harus pergi ke rumah sakit setelahnya hingga mendapat suntikan vaksin rabies di punggung." Penonton yang melempar kelelawar itu ternyata seorang remaja berusia 17 tahun bernama Mark Neal. Ia sengaja membawa kelelawar mati ke konser Ozzy Osbourne, karena punya ide melemparkan kelelawar itu ke panggung setelah berhasil memenangkan tiket konser dari radio lokal. Buta huruf di masa sekolah. Ozzy pernah tidak bisa membaca atau menulis dengan baik hingga usia dewasa. Ozzy Osbourne tumbuh di keluarga miskin di Birmingham, Inggris, dan mengalami kesulitan belajar, termasuk disleksia. Karena disleksia, dia mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis selama masa sekolahnya. Karena kesulitan itu pula, ia putus sekolah pada usia 15 tahun. Meskipun mengalami disleksia, Ozzy Osbourne berhasil mengatasi tantangannya dan mencapai kesuksesan besar di dunia musik sebagai vokalis Black Sabbath dan kemudian sebagai artis solo. Ia menggunakan strategi seperti merekam semua yang ia pelajari untuk mengatasi kesulitan belajarnya. Di penjara karena mencuri pakaian wanita. Jauh sebelum menjadi bintang rock, Ozzy Osbourne pernah mendekam di penjara karena mencuri pakaian dalam wanita dari sebuah toko lokal. Sebenarnya dia bisa terbebas dari hukuman penjara, andai orang tuanya mau membayar denda. Tapi ayahnya menolak membayar denda, dan Ozzy Osbourne pun akhirnya mendekam di balik jeruji selama 6 minggu. Sempat dipecat dari Black Sabbath. Pada 1979, Ozzy Osbourne sempat dipecat dari Black Sabbath karena penyalahgunaan alkohol dan narkoba secara berlebihan, hingga rekan-rekannya di Black Sabbath tak bisa lagi menoleransinya. Sebegitu berlebihan Ozzy dalam mengonsumsi alkohol dan narkoba, sampai ada pepatah yang menyatakan bahwa ia terus terbangun dan hidup setiap pagi selama lebih dari 40 tahun berikutnya, adalah salah satu hal teraneh yang pernah terjadi dalam dunia rock and roll. Hampir tewas karena overdosis. Pada 1980-an, karena ketergantungannya pada obat-obatan terlarang, Ozzy Osbourne nyaris tewas karena overdosis kokain. Istri sekaligus manajernya, Sharon Osbourne, menyelamatkannya dengan menelepon ambulans.
Tragedi ini menjadi titik balik bagi Ozzy untuk mulai mengurangi kebiasaan buruknya, meski ia tetap dikenal sebagai bad boy di dunia musik rock. Menjadi bintang reality show populer. Pada Maret 2002, keluarga Ozzy Osbourne muncul dalam reality show bertajuk The Osbournes. Reality show yang tayang di MTV itu menampilkan kehidupan sehari-hari keluarga Ozzy Osbourne. Dia tampil bersama istrinya, Sharon, dan dua anak mereka, Jack dan Kelly. Program itu langsung mencuri perhatian publik karena konsep yang apa adanya, jauh dari kesan glamor khas selebritas. Reality show itu juga menjadi pionir dalam membuka tabir kehidupan selebritas secara intim dan tanpa filter. Penonton disuguhi kehidupan keluarga Osbourne yang kadang kacau namun menghibur. Dari kegagapan Ozzy menghadapi teknologi modern, pertengkaran kecil di rumah, sampai drama remaja Kelly dan Jack. Dalam waktu singkat, The Osbournes meraih popularitas global dan jadi salah satu tayangan paling ditonton di MTV. The Osbournes juga meraih berbagai penghargaan, termasuk Primetime Emmy Award untuk Outstanding Reality Program pada 2002. Keberhasilan The Osbournes belakangan menginspirasi kemunculan reality show keluarga lainnya, seperti Keeping Up with the Kardashians dan Ranch House. The Osbournes tayang selama 4 musim hingga 2005, sampai kemudian berakhir dengan berbagai alasan, termasuk masalah kesehatan Ozzy dan tekanan yang dirasakan anggota keluarga akibat sorotan publik yang berlebihan. Meski begitu, acara ini meninggalkan jejak kuat dalam sejarah reality show dan jadi salah satu pelopor genre tersebut di era modern. Setelah acara The Osbournes berakhir, masing-masing anggota keluarga Osbourne tetap aktif di dunia hiburan. Sharon menjadi juri di ajang The X Factor dan America's Got Talent, Kelly terjun ke dunia fashion dan televisi, sedangkan Jack mengembangkan karir sebagai presenter dan pembuat dokumenter. Ozzy sendiri waktu itu melanjutkan karir musiknya, meski sempat berjuang melawan berbagai masalah kesehatan. Hingga kini, The Osbournes dikenang sebagai simbol dari era awal reality show modern, suatu masa ketika kehidupan pribadi selebritas mulai jadi konsumsi publik secara masif. Dengan segala keanehan dan kejujurannya, keluarga Osbourne berhasil membuktikan bahwa di balik ketenaran dan status bintang rock, mereka tetap keluarga biasa yang penuh kekacauan, cinta, dan tawa. Punya fobia yang aneh pada kurcaci. Ozzy Osbourne punya fobia yang aneh dan tak biasa, yaitu ketakutan tidak wajar pada makhluk-makhluk kerdil atau kurcaci. Banyak orang menganggap hal itu aneh, karena Ozzy Osbourne lekat dengan penampilan sangar dan dekat dengan hal-hal menyeramkan. Tapi bintang rock satu ini sepertinya memang menyimpan banyak hal tak terduga. 2 kali masuk Rock and Roll Hall of Fame. Terlepas dari kegilaan dan kontroversinya, Ozzy Osbourne mendapatkan 2 kali penghargaan Rock and Roll Hall of Fame. Pertama sebagai vokalis Black Sabbath, dan kedua untuk karir solonya yang melahirkan lagu-lagu legendaris seperti Crazy Train, No More Tears, dan Mr. Crowley. Faktanya, Ozzy Osbourne memang bukan sekadar musisi. Ia adalah legenda hidup yang menabrak batas-batas norma, di musik, televisi, maupun kehidupan sehari-hari. Dari aksi panggung ekstrim hingga keberaniannya membuka diri lewat reality show, Ozzy Osbourne menjadi sosok tak tergantikan dalam sejarah rock dunia.